Bab 628. Penarikan dari berteriak. Xiao Li, yang telah menutup matanya sambil menunggu kematian, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya ketika tawa samar terdengar di langit. Dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok hitam tinggi berpunggung lurus di langit. Kakak ketiga. Tatapan Xiao Li bergetar saat dia menatap punggung yang agak familiar. Wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tercengang. Xiao Yan? Anda belum meninggal? Bagaimana mungkin? Fan Lao mengalihkan pandangannya saat Xiao Yan muncul. Ekspresi wajahnya segera menjadi diam ketika tatapannya menyapu wajah muda yang dikenalnya. Shock dan ketakutan muncul bersamaan. Pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan keluar dari mulutnya. Xiao Yan? Dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Fan Lao dan hampir membunuh Kaisar Kedokteran Han Feng. 3 ahli doang di samping tidak memiliki reaksi khusus yang luar biasa terhadap penampilan Xiao Yan. Namun, ketika suara tajam Fan Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergema seperti guntur di telinga semua orang di wilayah pojok hitam, keterkejutan langsung memenuhi wajah mereka saat mereka bergumam. Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati? Sosok Xiao Yan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiao Li. Dia tertawa dingin ke arah Fan Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiao Li, yang wajahnya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, apakah kamu tidak mengenaliku? Apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Xiao Li melebarkan mulutnya. Dia mengulurkan tangannya dalam upaya untuk menyentuh tubuh Xiao Yan, tetapi dia tampaknya takut akan sesuatu dan akhirnya tidak berani menyentuhnya. Dia tampaknya takut bahwa ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan putih Xiao Li. Dia tertawa pelan, "Kakak kedua, ini aku. Bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki pembalasan yang begitu besar yang perlu dilunasi?" Kemerahan berangsur-angsur mengerumuni wajah Xiao Li yang awalnya putih saat dia merasakan suhu yang ditransmisikan dari tangan Xiao Yan. Matanya bergetar saat dia menatap Xiao Yan. Kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiao Yan meningkat. Matanya bahkan menjadi merah pada saat ini. Xiao Li telah mengungkapkan adegan mengharukan ini meskipun karakternya dingin dan acuh tak acuh. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya hatinya. "Keke, saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabisi anjing tua ini." Xiao Yan menepuk tangan Xiao Li dan tertawa. "Jangan. Orang itu adalah seorang elit Du Huang." Ekspresi Xiao Li sedikit berubah saat mendengar ini. Kilatan berkedip di matanya saat dia berkata, "Mereka unggul dalam jumlah. Saya pikir kita harus mundur dulu. Ada lebih banyak waktu di masa depan dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada yang salah yang harus terjadi padamu sekarang." Awalnya, Xiao Li sudah lama membawa keinginan untuk mati. Jika itu dia sendiri, dia secara alami tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Penampilan Xiao yang telah menyebabkan hatinya yang suram, yang telah diselimuti oleh aura kematian, dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, dia membalikkan perilaku normalnya sebelumnya, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dari dalam hatinya. "Keke, saudara kedua, kamu dapat yakin. Saya bisa membuatnya melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu. Hari ini, saya akan dapat melakukan hal yang sama." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya, dan anehnya dia lolos dari tangan Xiao Li seperti ikan yang berenang. Dia tersenyum pada yang terakhir dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan kepercayaan diri yang membuat orang lain merasa tenang. "Percayalah, saudara kedua. Kalau begitu, hati-hati."
Saya akan membantu Anda memblokir 3 do uang yang tersisa. Xiao Li terkejut saat melihat kepercayaan diri pada senyum Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan berdiri. Tombak panjang berwarna hitam di tangannya terbanting keras ke tanah. Aura yang kuat menyebar darinya. Serahkan semuanya padaku. Anda saat ini terluka cukup parah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu protes Xiao Li sebelum berbalik. Senyum di wajahnya perlahan berubah gelap dan dingin. Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Xuan berat yang besar keluar dari cincin penyimpanan kelas rendah yang diberikan penatua pertama Su Qian kepadanya. Dia dengan ceroboh melambaikan penggaris yang berat, dan gelombang suara ledakan rendah dan dalam terbentuk di bawahnya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. Penggemar pemimpin sekte. Aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini. Xiao Yan mengarahkan penggaris berat itu ke arah Fan Lao di seberangnya. Ada tawa dalam suaranya, tetapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiao Yan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan gerakan membunuh pada Xiao Li, kemungkinan dia hanya bisa melihat Xiao Li. Tubuh. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Nama Fan Lao telah dicoret dengan garis berwarna darah pada daftar wajib membunuhnya. Wajah Fan Lao bergejolak saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi yang berlawanan dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan di hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini. Itu digantikan dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini telah menyebabkan dia diejek oleh cukup banyak orang di wilayah sudut hitam selama 2 tahun ini. Ini juga menyebabkan reputasi sekte darah turun drastis. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Kalian berdua harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu. Ingat, Anda tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiao Yan hanya bisa menyerah. Orang yang tersisa harus menunda Xiao Yan bersamaku. Hadiahnya jika Anda dapat mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Bukankah kalian semua menginginkan Do Spirit Pill? Selama kamu bisa membunuh Xiao Yan kali ini, keinginanmu pasti akan dikabulkan. Fan Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap kepada 3 do uang lainnya. Fan Lao memiliki fobia dikalahkan di tangan Xiao Yan saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di hatinya jika dia bertarung dengan Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Api panas segera melintas di mata ketiga ahli Do Wang ketika mereka mendengar kata-kata Fan Lao. Pil Do Spirit. Ini adalah pil obat yang telah lama mereka dambakan. Namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar pada aliansi hitam untuk mendapatkannya. Meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk aliansi hitam beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk ditukar dengannya. Ketiga Do Wang hanya ragu sejenak di dalam hati mereka di bawah daya pikat kuat dari Do Spirit Pill sebelum keraguan itu dikalahkan di hadapan daya pikat. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan keras menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiao yang sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi yang berlawanan. Do Qi hijau tua yang samar melonjak keluar dari tubuhnya seperti api seperti zat. Itu layu berulang kali di permukaan saat aura kuat menutupi setengah dari benteng. Ekspresi Fan Lao sedikit berubah saat aura Xiao Yan hendak menyerang. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang ingin dilakukan wanita ini dengan muncul saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang telah mengikuti Xiao Yan. Ratu ini, yang dia miliki dengan paksa,
memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi dengan rasa dingin. Kali ini, siapa yang akan membantumu? Tubuh Ratu Medusa tergantung di udara. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga membuat Venlau dan yang lainnya terkejut. Aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiao Yan. Jika dia dan Xiao Yan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Saat itu, Xiao Yan tentu tidak akan berani menyerang karena takut menyakiti Xiao Li. Teman ini. Apakah target Anda Xiao Yan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Orang ini sangat licik. Hanya Anda saja mungkin tidak cukup. Venlau memberi Xiao Yan senyum sinis sebelum segera berbicara sambil tersenyum kepada Ratu Medusa di langit. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik Venlau di langit dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah apapun kepada Venlau. Ini juga menyebabkan ekspresi Venlau menjadi jauh lebih buruk. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia jika mereka bekerja sama karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika kamu tidak mau, silakan lakukan sesukamu. Venlau tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Sebuah kekejaman dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan. Saya pasti akan mencari kesempatan untuk menangkap Anda setelah semuanya beres dan membuat Anda memohon belas kasihan di bawah tubuh saya. Kakak ketiga, siapa dia? Dia sepertinya mengejarmu. Wajah Xiao Li juga menjadi agak jelek saat ini. Situasi awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak disangka-sangka bahwa wanita misterius lain dengan latar belakang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Selain itu, tampaknya kekuatannya cukup besar. Wajah Xiao Yan tenggelam. Tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tidak membawa emosi sedikit pun ini justru membuat Medusa, yang selalu membunuh untuk bersenang-senang, merasakan perasaan tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya ke samping ketika Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan keangkuhannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiao Yan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda campur tangan hari ini, saya, Xiao Yan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencoba. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin. Wajahnya memiliki sedikit keliaran untuk itu. Dia juga sangat menyadari bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiao Li akan berakhir di tangan Venlau dan yang lainnya. Situasi seperti itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi gila. Alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiao Yan yang mengandung rasa dingin. Tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiao Yan ini sekarang, kilatan dingin berkedip di mata panjang Ratu Medusa yang indah. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba beralih ke wajah Xiao Yan yang berisi jejak kegilaan saat niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia langsung terkejut. Emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan-lahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ratu Medusa merajut alisnya sedikit saat dia merasakan niat membunuh yang berangsur-angsur berkurang di dalam hatinya. Frustrasi yang tidak diketahui diam-diam muncul di dalam hatinya. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kaget Venlau dan yang lainnya.
Xiao Yan juga terkejut untuk beberapa saat ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini sebenarnya sangat peduli dengan ancamannya. Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar keluar. Tentu saja, jika Xiao Yan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa, dia pasti akan marah karena sifatnya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuhnya ini dan telah menggabungkan rohnya dengan Heaven Swallowing Python. Penggabungan semacam ini mungkin memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama, tetapi emosinya akan agak bercampur dengan Heaven Swallowing Python sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, tetapi Heaven Swallowing Python sangat melekat pada Xiao Yan. Campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiao Yan. Saat dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar melakukan gerakan membunuh. Emosi yang saling bertentangan ini adalah sumber frustrasi di dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiao Yan. Selanjutnya, dia, tanpa beban apapun, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fen Lao